Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najaria. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid. Metabolisme lipid adalah sebuah proses rumit dalam tubuh yang melibatkan beberapa tahapan, mulai dari lipid yang dikonsumsi dari makanan atau produksi lipid dalam tubuh, sampai ke degradasi atau transformasi menjadi sejumlah struktur dalam tubuh yang mengandung lipid. Lipid yang dimaksud di sini adalah lemak atau substansi mirip lemak seperti minyak, asam lemak, lilin, dan kolesterol. Mayoritas lipid dari makanan berbentuk trigliserida dan kolesterol. Keduanya merupakan jenis lipid yang bisa membahayakan kesehatan jika kadarnya berlebihan. Meskipun demikian, pada dasarnya semua jenis lipid memiliki manfaat. Fungsi metabolisme lipid yaitu memiliki banyak fungsi biologis, yakni menyimpan energi dan berfungsi sebagai komponen membran seluler dan lipoprotein. Hanya saja, kebanyakan bentuk lipid atau lemak ini merupakan molekul kompleks yang harus menjalani proses metabolisme sebelum digunakan. Metabolisme lipid memungkinkan organ tubuh untuk menggunakan energi atau menyimpan energi pada adiposa atau lemak tubuh. Organ-organ tubuh seperti jantung, limpa, otak, dan lain-lainnya yang menggunakan energi tersebut supaya tetap berfungsi dengan baik. Metabolisme lipid. Di mulut, lipid mengalami tahapan pencernaan. Terjadi penyesuaian suhu tertentu pada saat lipid dikunyah di mulut. Pada lambung, lipid mengalami proses pencernaan dengan bantuan asam dan enzim menjadi bentuk yang lebih sederhana. Selanjutnya, lipid akan memasuki hati, empedu dan masuk ke dalam usus kecil. Dari kantung empedu, lipid akan bergabung dengan bile yang merupakan senyawa yang penting untuk proses pencernaan pada usus kecil. Selanjutnya, hasil pemecahan tersebut akan diubah oleh enzim lipase pankreas menjadi asam lipid dan gliserol. Kelebihan lipid kemudian disimpan dalam tubuh dan sebagai akan bergabung dengan senyawa lain seperti fiber yang akan dikeluarkan melewati usus besar. Klasifikasi dari lipid dapat dibedakan beberapa macam, yaitu berdasarkan sumbernya, berdasarkan struktur kimianya, berdasarkan ikatan kimia, dan berdasarkan sifatnya. Klasifikasi lipid berdasarkan sumbernya yaitu yang pertama, lipid hewani. Didapatkan dari hewan yang memiliki kandungan lipid jenuh, seperti pada daging ayam, sapi, kambing, keju, mentega, dan juga produk olahan susu lainnya. Jika dikonsumsi berlebihan menyebabkan kadar LDL atau low density lipoprotein atau kolesterol jahat menjadi semakin tinggi. Yang kedua yaitu lipid nabati, bersumber dari tanaman atau tumbuhan yang berbentuk minyak. Cukup baik bagi tubuh, tapi ada yang mengandung lipid jenuh, yaitu minyak kelapa sawit. Bila dikonsumsi berlebihan, meningkatkan resiko terkena penyakit jantung. Lipid tak jenuh seperti minyak jagung, minyak zaitun. Yang ketiga yaitu lipid derivat, yaitu senyawa lipid yang pembentukannya dihasilkan melalui proses hidrolisis lipid, contohnya yaitu kolesterol dan asam lipid. Lipid berdasarkan ikatan kimia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, lipid jenuh atau saturated fat, yaitu asam lipid yang tidak memiliki ikatan rangkap. Dan yang kedua, hewani atau daging, mentega, dan nabati, minyak sawit dan minyak kelapa. Yang ketiga, dapat mengganggu peredaran darah, dan yang keempat, dapat menempel pada dinding-dinding pembuluh darah atau jantung. Poin selanjutnya, lipid tidak jenuh atau unsaturated fat. Yang pertama, asam lipid yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap, dan yang kedua, cair, ruang, padat atau dingin atau suhu rendah. Yang ketiga, terdapat pada minyak sayur, minyak zaitun, minyak kedelai, kacang-kacangan, dan alpukat, juga daging ikan. Dan yang keempat, dikenal lipid baik atau kandungan kolesterol sedikit dibandingkan lipid jenuh. Dan yang kelima, bermanfaat untuk meningkatkan antibodi tubuh serta mengurangi resiko terserang penyakit jantung.
Yang keenam dibagi menjadi dua, yaitu lipid tidak jenuh ganda atau polyunsaturated fatty acid dan lipid tidak jenuh tunggal atau monounsaturated fatty acid. Yang ketujuh, mempunyai ikatan karbon rangkap yang mudah terurai dan mudah bereaksi dengan senyawa lain untuk mendapatkan komposisi yang stabil. Dan yang kedelapan, boleh atau baik dikonsumsi langsung tanpa dipanaskan dulu, atau konsumsi tidak boleh lebih dari 4 gram per hari. Poin selanjutnya, asam lipid trans atau trans fatty acid. Yang pertama, hasil proses pemadatan lipid tak jenuh melalui teknik hidrogenisasi yang menyebabkan adanya perubahan konfigurasi ikatan kimia pada lipid tersebut. Lipid yang sebelumnya berwujud cair berubah menjadi padat dan tentunya lebih tahan lama. Dan yang kedua, tujuannya untuk menjadi minyak nabati lebih stabil dalam suhu ruangan dan tahan terhadap reaksi. Selanjutnya yaitu lipid berdasarkan struktur kimia. Yang pertama, sederhana, ester asam lipid dengan berbagai alkohol yaitu lipid atau fat, ester asam lipid dengan gliserol, lipid di mana tingkat cairannya dikenal sebagai minyak oli, dan yaitu lilin atau ases, ester asam lipid dengan alkohol monohidrat yang mempunyai berat molekul lebih besar. Dan kedua yaitu kompleks, ester asam lipid yang mengandung gugus tambahan selain alkohol dan asam lipid atau kombinasi lipid dengan molekul lainnya. Lipid kompleks yang penting yaitu pertama fosfolipid, di mana lipid yang mengandung suatu residu asam fosfor selain asam lipid dan alkohol. Dan kedua yaitu glikolipid atau glikosphingolipids, di mana lipid yang mengandung asam lipid, sphingosine, dan karbohidrat lipid kompleks lainnya. Lipid seperti sulfolipid dan aminolipid. Lipid protein juga dapat dimasukkan ke dalam kelompok lainnya. Lipid berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yang pertama sifat fisika dan yang kedua sifat kimia. Sifat fisika yaitu dalam suhu kamar, zat cair, sedangkan pada hewan tak berbentuk zat padat. Mengandung asam lipid jenuh memiliki titik lebur yang tinggi, namun yang mengandung asam lipid tak jenuh memiliki titik lebur yang rendah. Memiliki asam lipid berantai pendek bisa larut dalam air, tapi lipid yang memiliki rantai panjang tidak bisa larut dalam air. Larut dengan baik dalam alkohol panas. Poin selanjutnya, sifat kimia, yaitu yang pertama, saponifikasi atau reaksi penyabunan, yaitu lipid dapat mengalami reaksi hidrolisis atau dengan enzim di fase atau alkali. Hidrolisis tersebut dikenal sebagai penyabunan karena salah satu contoh hasilnya adalah sabun sebagai garam asam lipid. Poin selanjutnya, halogenasi atau asam lipid tak jenuh dalam mengadisi halogen. Melalui ikatan rangkapnya, lipid sebanding dengan jumlah ikatan rangkap pada asam lipidnya. Poin selanjutnya, hidrogenasi atau dapat berubah dari bentuknya yang cair menjadi padat atau cara pengerasan.